Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini saya tidak akan membahas soal TWK, soal TIU maupun soal TKP, tapi saya akan membahas soal tentang P3K. Soal P3K itu terdiri dari 3 materi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknik, dan kompetensi sosial kultural. Di video kali ini saya akan membahas soal tentang kompetensi manajerial. Sebelum saya lanjut, saya mau menjelaskan dulu bagaimanakah tentang soal-soal prediksi P3K di tahun 2021. Simak ya. Seleksi pengadaan P3K terdiri atas 2 tahap. A. Seleksi administrasi dan B. Seleksi kompetensi. Seleksi administrasi sebagaimana huruf A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknik, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Bagian A, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Bagian B, kompetensi teknik. Kompetensi teknik adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Bagian C, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Itulah penjelasan singkat tentang materi-materi yang akan muncul di tahun 2021 pada jabatan P3K. Dan untuk mempersingkat waktu, berikut 10 soal prediksi akurat tentang P3K. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Ini menandakan bahwa Anda seorang pemimpin. A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Tidak ya. Bagian B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Dan E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jadi jawaban yang paling tepat mana? Kalau saya, jawaban yang paling tepat itu adalah bagian C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Ini menandakan bahwa kita sebagai pemimpin yang punya keahlian dan keterampilan dan membagi tugas itu kepada bawahan kita. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan yang terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Dan E. Saya kadang mencatatnya, kadang juga tidak. Jadi opsi B dan E itu jelas tidak termasuk ya, karena saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. Karena kan manusia terkadang lupa dengan pekerjaan ya. Jadi ini jangan sampai kamu pakai. Bagian E juga kadang mencatat, kadang juga tidak. Ini kalau dia mood mencatat, kalau tidak mood dia tidak mencatat. Jadi jangan pakai ini. Sedangkan bagian D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Ini masuk akal. Bagian C, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan yang terpenting. Berarti ini tidak terstruktur. Sedangkan bagian A, saya mencatat untuk pertimbangan, untuk sasaran, dan deadline. Jadi
bagian A ini itu pekerjaan yang dilakukan terstruktur. Ya, antara bagian A dan D yang paling tepat itu adalah bagian A. Walaupun sebenarnya bagian D benar, tapi yang paling benar dan terstruktur itu adalah A. Karena dia mencatat untuk pertimbangan, untuk sasaran, dan untuk deadline. Jadi teratur pekerjaannya. Itu maksudnya. Kita lanjut soal berikutnya. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Mendelegasikan tugas itu adalah memberikan sebagian pekerjaan kita sebagai pemimpin kepada orang lain atau staf kita. A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Bagian B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Bagian C, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D, saya mendelegasikan sebagian tugas kecil kepada staf. Dan E, saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jadi menjadi seorang pemimpin itu semua pekerjaan baik penting maupun biasa itu diserahkan kepada staf. Kita sebagai pemimpin itu hanya mengontrol dan mengawasi. Apabila ada kesalahan baru kita tegur, baru kita berikan nasihat. Bila ada sesuatu yang tidak diketahui oleh staf, baru kita mengajarkan. Itulah pentingnya seorang pemimpin yang memiliki keahlian dan keterampilan serta pengalaman. Jadi dari kelima opsi ini, sebagai seorang pemimpin itu yang harus kita lakukan adalah saya mendelegasikan atau memberikan semua tugas kepada staf, baik biasa maupun tugas penting, maksudnya tugas sulit kepada staf, dan saya hanya sebagai pengontrol dan pengawas. Jadi sudah jelas ya. Kita lanjut soal berikutnya. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, gangguan rapat, gangguan telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Dan E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jadi bagian A dan E itu jangan sama sekali kamu pakai, ya. Saya tidak merasa terganggu dengan hal itu. Jika sesuatu itu penting sekali, bagaimana? Nah, bagian E juga saya merasa terganggu dengan hal itu. Jangan juga merasa terganggu karena biasanya ada telepon sangat penting, ada juga rapat yang mungkin harus kamu hadiri dengan cepat. Jangan pakai bagian A dan E. Yang paling benar itu adalah bagian B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Kalau misalnya tamu itu penting sekali, ada mungkin hal yang perlu disampaikan, begitu dengan rapat dan telepon, baru saya berusaha untuk menerima. Tapi kalau tidak terlalu penting, saya menolak dulu dan berusaha aktif di pekerjaan saya. Itulah salah satu ciri pekerja yang baik atau karyawan yang baik. Kita lanjut soal berikutnya. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. Dan E. Kadang-kadang ide diterima. Jadi bagian D jangan pernah pakai. Jangan jarang mengemukakan ide. Itu sangat mencerminkan kamu tidak aktif sebagai seorang karyawan. Bagian E juga kadang-kadang ide itu diterima. Itu menandakan kamu tidak aktif dalam berpikir. Bagian C, sering, kebanyakan gagasannya unik sehingga dapat diterima. Ya, ini sebenarnya bagus, tapi kalau dalam bentuk unik kan bisa juga salah, bisa juga benar atau baik, ya kan? Jadi yang paling tepat itu adalah selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Ini menandakan bahwa kamu seorang anggota dalam tim
yang punya kreativitas yang cemerlang dan ide-ide yang baik sehingga gagasan kamu diterima. Jadi kamu harus bersifat bersifat aktif dan bersifat yakin bahwa kamu bisa melakukan hal itu, ya. Jadi kita lanjut soal berikutnya. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Dan E. Penting tapi yang utama adalah target. Ya, jadi kekompakan dalam tim itu sangat diperlukan. Tetapi yang paling penting dalam tim itu adalah pencapaian target. Ya, jadi kekompakan itu sangat perlu dalam tim untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, karena biasanya ada pekerjaan itu yang tidak bisa diselesaikan dengan sendiri, tapi harus dengan tim. Jadi, tapi tujuan utama dalam tim itu adalah ada sesuatu yang dicapai, yaitu target. Jadi dari kelima opsi ini yang paling tepat adalah bagian E. Penting tapi yang utama adalah target sasaran. Bagaimana kita lanjut soal berikutnya? Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Bagian C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jadi jangan pernah kamu memilih jawaban E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Ibaratnya anggota tim angkat tangan. Jadi dari persoalan ini, namanya juga tim harus bekerja sama. Sama juga dengan bagian C, orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. Jadi orang yang berbuat salah dalam tim kamu itu yang menanggung segala akibatnya. Jadi ini tidak mendasari bahwa ini adalah pekerjaan tim. Jadi C dan D jangan sama sekali kamu pilih. Bagian B juga, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Jangan sampai kamu pilih. Jadi antara hanya ada dua, bagian A dan D. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. Bagaimana dengan anggota tim yang lain? Apakah mereka juga merasa hal yang sama? Tidak kan? Coba kita pindah ke bagian D. Masalah tim adalah masalah bersama. Ini bersama, jadi semua harus menanggung. Jadi harus diselesaikan oleh tim. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah bagian D. Karena di situ ada kata masalah bersama. Harus diselesaikan oleh tim. Itulah ciri-ciri dari tim yang baik. Bagaimana kita lanjut soal berikutnya? Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. Dan E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jadi jangan sampai kamu memilih bagian C dan D. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik. Jika tidak, saya katakan tidak. Ini kalau misalnya pekerjaan teman kamu buruk, jadi kamu mau kata-katai gitu. Ya, jadi itu kan menurunkan semangat dari teman kamu. Juga sebagian D, saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. Jadi yang tidak luar biasa, kamu biasa-biasa aja, tidak memberikan semangat kepada mereka. Itu salah ya. Bagian E, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Ini benar sih sebenarnya, tapi ada yang lebih benar. Sekarang kita pindah bagian B, saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. Jadi kamu hanya memberikan apresiasi positif yang
teman kamu yang memiliki progres luar biasa. Jadi bagaimana yang memiliki progres yang biasa atau yang bahkan progresnya rendah? Apakah kamu akan memberikan apresiasi positif atau tidak? Mungkin kamu memberikan apresiasi yang negatif. Selanjutnya, saya mudah melakukan apresiasi kepada rekan kerja saya. Ini menandakan bahwa meskipun progres teman kamu baik, naik atau turun, kamu tetap memberikan progres apresiasi yang positif, ya. Jika progres teman kamu naik, kamu akan memberikan apresiasi positif. Jika teman kamu progresnya menurun, kamu tetap memberikan semangat kepada dia. Itu menandakan bahwa kamu adalah rekan kerja yang baik, yang memberikan semangat kepada teman-teman kamu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Dan E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Kita pindah dulu di bagian E. Saya meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Ini menandakan bahwa kamu adalah pekerja yang tidak bertanggung jawab. Bagian D, jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Sebenarnya ini benar tapi kurang spesifik karena ada kata jarang. Seandainya dia langsung mengatakan jika tugas itu penting, jika tugas itu sulit, baru saya meminta tolong. Itu baru spesifik. Jadi bagian D itu kurang spesifik. Bagian C, tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak diperlukan. Ini juga tergolong kurang spesifik. Bagian A, merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. Manusia kan itu terkadang ada sesuatu yang tidak diketahui. Jadi untuk mengetahui hal itu harus meminta tolong, meminta bantuan kepada orang lain. Dalam pekerjaan ini harus minta tolong kepada rekan kerja. Jadi tidak ada orang itu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna tanpa bantuan orang lain. Sekarang kita pindah bagian B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, ini mendesak ya, artinya sulit mungkin dia kerjakan tugas itu, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Ini maksudnya dia spesifik, artinya ada kata mendesak ya. Jadi ada kata mendesak itu dirincikan maksudnya. Kalau pekerjaan itu sulit, baru saya meminta tolong kepada orang lain. Itu maksudnya. Kita lanjut soal yang terakhir. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Jadi ini semuanya hampir sama, tapi kita pindah dulu bagian C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. Jadi ini ada istilah kamu tidak mengerjakan sesuatu dengan maksimal. Bagian B, target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. Jadi ini jangan pakai sama sekali bagian B dan bagian C ya, jangan pilih. Bagian A, target individu tercapai maka target tim akan tercapai ya. Jadi di dua-duanya dijalankan. Tapi sebenarnya yang harus didahulukan itu adalah pekerjaan tim ya. Kita mengerjakan dulu pekerjaan tim baru menyelesaikan pekerjaan target ya. Itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi dalam opsi ini bagian D itu adalah mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Jadi yang didahulukan itu adalah pekerjaan tim dulu baru kita selesaikan target individu.
Seperti itu. Kalau bagian E hanya mendahulukan target tim. Jadi dia fokus sekali dengan pekerjaan timnya. Kalau ada waktu baru dia kerjakan target individunya. Jadi ini terbilang tidak bagus ya. Jadi dari opsi ini jawaban yang paling tepat itu adalah dahulukan dulu pekerjaan tim, target tim, baru selesaikan target individu. Itulah 10 soal prediksi P3K yang akurat ya. Jadi soal ini adalah soal P3K yang mungkin akan muncul di tahun 2021. Jadi ini adalah sekadar contoh saja. Mungkin ada variasi-variasi soal yang lain terkait dengan soal P3K ini. Jadi mulai dari sekarang kamu harus berusaha untuk belajar mengenal variasi-variasi soal yang akan muncul di tahun 2021 dengan banyak membaca artikel-artikel dan mencari di beberapa sumber. Mungkin cukup sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Saya berharap semoga di tahun 2021 kalian bisa menjadi pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.